الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tak pernah berhenti memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur panjang, serta nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan kenikmatan dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, sampai dengan detik ini kita masih punya motivasi untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, dan khususnya kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah Jumat yang singkat pada siang kali ini, izinkan Al-Fakir untuk berwasiat, khususnya kepada Al-Fakir pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad jilid pertama yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Sayati ala ummati zamanun." Akan datang suatu masa kepada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, di mana pada masa itu orang-orangnya yafirruna minal ulama wal fuqaha, pada lari, pada kabur, pada jauh dari para ulama dan para fuqaha. Tidak mau lagi mendengar nasihat-nasihat para ulama, tidak mau dengar lagi nasihat-nasihat para fuqaha. Banyak majlis-majlis taklim tapi tidak mau ngikutin. Kalau ada orang yang nasihatin dia bilang so alim. Ini urusan saya, nggak usah ikut campur. Kadang suka begitu, tidak mau dikasih nasihat. Padahal nasihat itu untuk meluruskan diri dia, untuk supaya diri dia itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik atau terjerumus ke jurang kesesatan. Sudah lari dari nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat para fuqaha, maka kata Allah, "Faliyabtaliyahumullahu bitsalasi baliyatin." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada
orang-orang tersebut dengan 3 bala, dengan 3 musibah. Apa saja bala atau musibah yang Allah timpakan kepada orang-orang yang lari dari para ulama dan para fuqaha, bahkan cenderung mengkriminalisasi para ulama dan para fuqaha? Bala yang pertama atau musibah yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari hasil usahanya. Seberapapun banyak hasil kerjanya atau hasil usahanya, maka uang yang dia dapatkan, harta yang dia dapatkan tidak memberi keberkahan. Dia tidak merasa cukup dengan uang yang dia dapatkan tersebut. Walaupun nominalnya banyak menurut hitung-hitungan atau ekonomi dunia, tapi dia nggak merasa cukup. Mungkin saja ketika dia mendapatkan harta itu, karena Allah sudah angkat keberkahannya, Allah cabut keberkahannya dari hasil usahanya itu, seketika hartanya itu diambil kembali oleh Allah. Mungkin saja kemalingan atau Allah kasih penyakit dan lain sebagainya, sehingga hartanya itu terkuras lagi. Bahkan hartanya tersebut tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kebahagiaan pada dirinya. Beda lagi ketika seseorang diberikan keberkahan dari hasil usahanya, harta yang ia miliki, uang yang ia miliki, Allah kasih keberkahan, maka sekecil apapun uang yang dia miliki itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mungkin kalau melihat dari kacamata ekonomi dunia, itu nggak bakalan cukup, mustahil. Uang yang dihasilkan dalam sebulan, gaji kita sebulan nggak seberapa atau bahkan mungkin di bawah UMR. Kalau menurut ekonomi dunia, wah ini nggak bakalan cukup untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang yang notabene harga-harga pada mahal. Belum biaya anak sekolah, belum biaya ini, belum biaya itu. Tapi karena Allah kasih keberkahan, kata Allah, Allah cukup, bahkan ada lebihnya. Itu yang namanya harta atau hasil usaha yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mencari rezeki, mencari nafkah, yang kita kejar bukan hanya besarnya saja, bukan hanya nominalnya saja, tapi kita ingat kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil usaha itu akan mencukupi kita, membawa berkah terhadap kita, membawa keberkahan terhadap keluarga kita. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai hasil usaha kita dicabut keberkahannya oleh Allah, diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bala yang pertama. Kemudian bala yang kedua adalah yusallitullahu alaihi masultanan zalima. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan di tengah-tengah mereka, yaitu seorang pemimpin yang zalim. Mereka akan dipimpin oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan para pemimpin kita yang sekarang nih yang baru, DPD baru dilantik, DPR baru dilantik, Presiden sebentar lagi kalau tidak ada pengunduran diri tanggal 10 Oktober ini akan dilantik. Mudah-mudahan mereka semua amanah, menjadi pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, dan lebih mementingkan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Karena sudah kita banyak menyaksikan banyak pemimpin yang tertangkap tangan oleh KPK, banyak yang pemimpin yang dipesantrenkan oleh KPK. Itu tandanya apa? Mereka berusaha menzalimi rakyatnya,
mendolimi yang dipimpinnya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadinya dan golongannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Walaupun kita sudah banyak menyaksikan, ya, banyak pemimpin-pemimpin daerah, banyak menteri, banyak pejabat-pejabat yang seperti itu, korupsi dan lain sebagainya. Untuk kepentingan sendiri, mereka rela mengorbankan harga dirinya, martabat dirinya, dan rela untuk mengorbankan rakyatnya. Demi untuk apa? Kesenangan dirinya. Padahal belum tentu itu senang, belum tentu itu memberikan kebahagiaan. Karena apa? Belum apa-apa sudah Allah cabut keberkahannya dari hasil usahanya, dari hasil itu. Boro-boro ada keberkahan, tidak ada. Itu yang kedua. Di tengah-tengah mereka akan ditempatkan atau dijadikan seorang pemimpin yang zalim kepada rakyat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling bahaya adalah bala atau musibah yang ketiga. Ini yang paling bahaya. Apa balanya atau musibahnya? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka itu akan keluar dari dunia. Tandanya kalau kita keluar dari dunia ya meninggal, ya, alias mati. Karena kalau keluar dari dunia ya mau kemana lagi? Pindah alam berarti. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi imani. Keluar dari dunia ini dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail bighairi iman, tanpa bawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Sementara yang akan kita bawa ke alam kubur itu, nanti ke alam akhirat itu adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal tanpa bawa iman, naudzubillah summa naudzubillah, sudah barang tentu pasti akan celaka. Oleh karena itu kan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita, Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlepas dari diri kita. Dalam setiap Jumat pun khatib selalu mengingatkan, selalu membaca ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, keadaan beriman. Kan itu nggak susah. Selama kita beriman, selama kita muslim, iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memisahkan nyawa ini dengan raga kita, maka kita udah siap. Tetapi beda ceritanya ketika orang yang nggak siap meninggal dunia tanpa bawa iman. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata begini, man dakhalal qabra bila jadin, barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila jadin, tanpa bawa bekal. Apa bekalnya? Iman Islam, amal saleh. Karena harta yang kita punya, mobil yang kita punya, kendaraan yang kita punya, baju mewah yang kita punya, nggak bakal dibawa masuk ke dalam kubur. Jangankan mobil, jangankan baju yang mewah, kan kita hanya masuk dibungkus dengan kain kafan saja. Tikar butut yang ketinggalan saja pasti dibawa pulang lagi. Makanya alangkah ruginya ketika kita masuk ke dalam kubur tanpa bawa bekal iman Islam. Seperti halnya ketika kita mau mengadakan piknik atau rekreasi, atau kata orang sekarang mah healing, pasti kita persiapan, menyiapkan bekal, paling tidak menyiapkan uang, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Kita pun ketika masuk ke dalam kubur persiapan. Makanya orang yang masuk ke dalam kubur bila jadin tanpa bawa bekal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, fata'an nama rokibal bahar
bila safinatin, seperti mereka itu mengarungi bahtera, jalan di atas lautan tanpa pakai perahu. Sudah dipastikan ketika kita jalan di atas lautan nggak pakai perahu, nggak pakai kapal, otomatis pasti bakal tenggelam, bakal celaka. Jangankan yang nggak pakai perahu, yang pakai kapal pun banyak yang tenggelam. Apalagi ini nggak pakai perahu, nggak pakai kapal. Perumpamaannya begitu. Orang masuk ke dalam kubur tanpa bawa iman Islam, tanpa bawa amal soleh, tanpa perbekalan, sudah pasti celaka. Sudah pasti tidak mendapatkan nikmat kubur. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah atau bala yang diberikan kepada orang-orang yang sudah tidak mau lagi mendengar nasihat-nasihat para ulama dan para fuqaha. Jauh pada lari dari para ulama dan para fuqaha. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mencintai para ulama dan para fuqaha, karena para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Kita masih mau datang ke majelis-majelis ilmu, kita masih mau memperbaiki diri kita dengan terus menambah ilmu pengetahuan kita, terutama ilmu dalam beragama, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmunya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tanpa dengan ilmunya. Maka kalau beribadah kepada Allah tanpa dengan ilmu, maka ditolak. Naudzubillah summa naudzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.